Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ih, dikit lagi lebaran. Ini kalau misalnya kita lagi nunggu ini ya. Nunggu eh besok atau lusa gitu ya. Apakah akan berpuasa tinggal ya sebentar lagi. Kalau misalnya memang ternyata hari Jumat Mama Ayah, artinya bareng apa enggak ya sholatnya? Maksudnya jadi satu apa beda-beda lagi? Oke, nah kita lihat ya. Menarik nih, bercermin dengan apa yang ditulis di ayat suci. Mama Ayah sayang. Halo. Besok lebaran. Besok Besok Jumat udah. Kamis. Besok Jumat. Sekarang apa? Kamis. Sekarang Kamis. Iya, sekarang Kamis, besok Jumat. Jadi Jumat katanya temanku Nana. Jumat udah. Beres, nggak usah hitung-hitung. Hilalnya udah bisa dihitung pakai alat. Heeh. Udah modern. Udah modern dong. Jangan Masa bingung dong. ribut-ribut mau awal puasa, mau selesai puasa ribut terus. Iya, Nas, iya, topiknya makin menyenangkan. iya. Karena topiknya dipilihkan di hari ke berapa ini? 28 artinya ya. Iya. Ketemu Tuhan sebelum mati. Ini sebuah topik atau judul yang menyenangkan buat kita obrolkan karena judul ini sebetulnya bukan soal ketemu Tuhan secara fisik, tapi lebih kepada pengalaman batin atau spiritual seseorang. Jadi, bagaimana sih sebetulnya hubungan kita dengan si Maha Pencipta? Bahwa sebetulnya kita itu adalah persahabatan Tuhan dengan manusia loh. Karena saking dekatnya dia dengan urat leher yang tersambung langsung dengan tingkat kesadarannya, itu menyebabkan persahabatan Tuhan dengan manusia ini panjang. Di dalam persahabatan itulah manusia merupakan teman dalam permainan Tuhan. Karena para malaikat tidak dapat bermain dengan Tuhan. Mereka patuh, mereka serius, sehingga tidak dapat merasakan penyatuan yang luar biasa dengan kehadiran Allah yang lebih dekat dari urat leher. Manusia harus menyadari sepenuhnya siapa dirinya. Manusia harus masuk ke dalam situs fana. Artinya lenyap ego diri pribadi, melebur dalam kehendak Tuhan yang sifatnya maha kasih sayang, dan fokus pada energi Tuhan. Bukan fokus terhadap egonya sendiri. Karena suatu kesadaran yang mampu menangkap emosi Allah atau seruan Allah. Ada syaratnya, Nas. Kalau mau ketemu Tuhan sebelum mati ada syaratnya. Kalau kita mau ketemu Tuhan setelah mati, nggak usah pakai syarat. Mati pasti ketemu. Nggak usah dibahas. Yang kita bahas nih sebelum. Oleh karena itu, untuk mau nih ketemu dengan Allah sebelum kita mati, waktu bermain persahabatan ini putus, syaratnya ketemu Allah surat 29 ayat 69. Syaratnya itu dulu. Kita buka dengan pintu itu. Silahkan Mas baca. (969). Bukan. 2969. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Syarat ketemu Allah ternyata sungguh-sungguh. Berjihadlah kamu. Tapi cara berjihadnya tidak menyerang, tidak merusak. Akan ditunjukkan jalan-jalan kami.
Jadi kalau jalan-jalan kami yang menunjukkan siapa? Para malaikat-malaikat yang kemarin sempat kita bahas. Melalui pintu-pintu itu dibuka. Dengan cara apapun. Dan biasanya buka-buka pintunya itu adalah dimulai dari pintu persoalan hidup kita sendiri-sendiri. Jadi orang yang tidak pernah ketemu masalah dalam hidupnya, mereka tidak bisa merasakan kehadirannya. Karena hati itu harus dipecah. Hati manusia itu harus tersakiti dengan persoalan hidupnya. Itu cara Allah mau bersahabat dengan kita. Karena kalau hatinya tidak luka, tidak pecah, cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Iya. Seperti kaca aja. Kalau di surat 2435 An-Nur, Allah itu kalau teropong panjang, dia di ujungnya ada cahaya yang tapi dilapisi oleh kaca yang tembus pandang. Pecahin dulu. Pecahinnya pakai apa? Sakit hati, patah hati, luka hati, takut, semua hal, kecewa sama hidup, sedih. Itu pasti. Harus itu dulu. Makanya betul tuh surat 2 ayat 155 sampai 157. Orang-orang yang kehilangan kebahagiaan, kehilangan dia punya segala macam, itu petunjuknya Allah itu betul ternyata. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan meninggal, bukan. Tetapi ketika hati kita dilukai oleh kehidupan. Dan kita harus masuk ke dalam situs fana karena bahasa Tuhan itu tanpa papan, tanpa huruf, tanpa suara. Beda dengan bahasa Allah. Kalau Tuhan itu adalah zat yang maha kuasa, zat kebesaran, kehebatan dia, tetapi Allah itu adalah salah satu sifat yang dari Asmaul Husna dikatakan sebagai yang maha kasih, maha penyayang. Jadi kalau baca Al-Quran, ada tulisannya Tuhan, mindsetnya nggak bisa mengatakan dia kasih sayang. Enggak, dia lagi berdiri di titik sifat lain. Tapi ketika dia menggunakan bahasa Allah, dia lagi bermain dengan sifatnya. Yang manusia hanya bisa mengikuti satu sifat itu. Hanya itu satu-satunya. Oleh karena itu, pengalaman untuk mencapai titik bahasa Tuhan harus melalui bahasa Allah dulu. Pintu-pintu itu untuk syarat ketemu. Karena apa? Syaratnya harus berbuat baik tadi. Sudah disebutkan di surat 2969. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat 5 ayat 93. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Surat 3 ayat 146. Allah menyukai orang-orang yang menepati janji. Masih ingat? Surat 3 ayat 76. Karena kita punya sumpah. Surat 7 ayat 172. Dan Allah menyukai orang yang bertakwa dan berbuat baik. Surat 16 ayat 128. Ada surat 61 ayat 2-3. Surat 9 ayat 119. Surat 2 ayat 103. Banyak disebutkan. Sehingga ketika kita sudah mengalami proses benturan hidup, kita menguji cobakan sifat si Allah itu di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari yang harus kita lawan egonya sendiri. Kita kan tuh sebetulnya sepanjang hidup kita itu yang kita lawan ego kita sendiri. Puasa ngelawan ego, apa ngelawan ego. Ngelawan manusia yang brengsek pun harus kita juga menahan ego, melawan ego sendiri. Itulah jihad yang paling berat. Ya. Karena kesadaran untuk mampu menangkap seruan emosinya Allah itu harus kita masuk sama Allah tuh yang two in one itu. Iya. Bagaimana saya bisa mau dekat sama Allah kalau saya nggak ngerti Allah itu maunya apa? Iya. Iya dong. Iya. Masih ingat kan si ikan cuek dengan si kucing? Iya.
Si gula sama si semut. Nggak usah pakai kode semut, semut. Nggak mungkin. Taruh aja gula. Semut pasti datang. Pasti. Taruh aja di atas meja makan satu harian. Datang. Begitu juga kucing. Datang. Manggil Allah. Bisa dengan cara apa? Berbuat baik aja. Lawan egonya. Sampai egonya hancur. Baru cakep jadi manusia. Begitu katanya begitu. Kan kita semua lagi berproses melawan itu semua. Tidak terkecuali saya yang lagi ngomong juga berproses. Oleh karena itu, ketika syarat ketemu Allah sudah dijanjikan, bagaimana keinginan Allah itu terpenuhi, seperti gelas kosong, egonya sudah dibuang, cahaya baru bisa nampung. Jadi, dia menjelaskan, untuk kasih tahu posisinya, kita pernah bahas surat 2, Al-Baqarah ayat 186. Mas pernah baca, saya bacakan sekarang. Iya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Fix. Jangan merasa mau dekat sama Allah kalau kita lagi pengen rezekinya lebih. Atau kita merasa, biasa orang begitu, orang lagi ketimpa musibah penyakit, aduh Allah, mana Allah, gitu ya. Kan itu kan erangan-erangan manusia. Pakai lagu Bimbo kayak saya. Allah, kamu di mana? Katanya lagu Bimbo, aku dekat, kamu dekat, engkau jauh, aku jauh. Sekarang aku dekat, kamu ada di mana? Dalam kondisi kita masih sehat. Fisik maupun mental. Kalau orang gila udah nggak bisa bermain kayak begini. Oleh karena itu, di surat Al-Baqarah 186 ini, untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan, tidak boleh ada batas dinding antara Tuhan dengan kita kalau kita bersahabat. Pengalaman Mi'raj, Nas. Iya. Kita bisa melihat sesuatu yang diliputi oleh keilmuan. Iya. Mi'raj, bukan Mi'raj, An-Najm, surat 53. Muhammad ketika dia masuk ke dalam Sidratul Muntaha, hatinya diliputi oleh sesuatu. Kayak mungkin kelihatan gitu kali. Tapi kan Muhammad juga hidupnya, benturannya kan keras. Nyawanya juga jadi taruhan. Apa yang dia lakukan kan itu bukan berdasarkan kemauannya dia, perintah. Kan semua tuh Nabi itu isinya kan perintah. Makanya kalau misalnya bilang Nabi kawin hanya untuk nafsu, salah. Karena Nabi itu dipilih oleh Allah berdasarkan petunjuknya. Dia melakukan sesuatu petunjuk. Beda sama kita manusia biasa. Dia membawa sebuah amanah besar. Jadi kalau ada yang terpleset untuk bicara seperti itu, salah besar. Belajar lagi. Jadi kita manusia belajar tuh. Merasakan kedekatan tanpa batas dinding. Terus ada syarat kedua, harus cari. Pokoknya cari jalan gimana caranya mau mendekat. Cari jalan, nggak tahu gimana caranya. Ya Jadi lewat sama masalah. aja kayak ini ya Mama Ayah, sama aja kayak puasa. Jadi kita tuh mesti pasang intensinya, niatnya dulu. Kan orang kalau misalnya nggak pakai berniat, maka jalannya tuh kayak berat gitu. Tapi kalau misalnya kita udah niat, maka kan ada keteguhan hati sehingga kayaknya halangan. Ini kan cara framing berpikir ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita yang tadi Mama ya bilang, pasang dulu niatnya. Intensinya apa nih? Gitulah. Pasang. Jadi niat itu sebetulnya adalah kita mulai dari proses pencarian. Saya mau cari.
Kalau pengalaman sendiri, waktu papa kita nggak ada, itu kan patah hati terpanjang dalam hidupku. Nggak pernah patah hati, biasa aja. Tetapi mendekati Tuhan dengan cara kemarahan karena meninggalnya papa itu, perhitungan sebagai manusia meleset. Tapi dengan cara itu, kegigihan untuk mencari aku dekat, engkau dekat, aku sekarang udah dekat, engkau di mana? Begitu. Saya mau buktikan lagunya Bimbo. Jadi harus ada proses pencarian seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa 40 tahun, Nas. Nabi yang terpanjang mencari Tuhan dan tidak pernah sekalipun dia menyerah. Dan kondisi pada saat itu masyarakat Israel, Yahudi adalah masyarakat yang keras kepala, jenius. Dia harus berhadapan dengan kondisi masyarakat yang Tuhan mana? Tunjukin Tuhannya mana. Oleh karena itu, ada tuh nanti penjelasan selanjutnya terkait dengan urusan Taurat. Jadi sebelum kita masuk ke sana, petunjuk itu harus datang dari dirinya sendiri. Niatkan itu. Dan mulai dari mana? Mulai dari persoalan hidupnya sendiri. Sekarang lagi merasakan apa? Lagi merasakan kepahitan hidup apa? Mulai dari situ. Buka pintu itu. Baik. Rasakan rasa itu. Baik. Nah, ini juga menarik gitu ya. Kan waktu Mama Ayah menyebut nama Nabi Allah Musa, itu kan Nabi Allah yang paling banyak disebut namanya di dalam kitab suci. Betul. Nabi Musa. Coba deh kalau Anda baca Quran kan yang paling banyak disebut adalah Musa gitu ya. Nabi Allah Musa itu paling banyak disebut. Nah, karena bertepatan dan kebetulan hari ini kan adalah Rahina Nyepi ya. Jadi bagaimana kan hari Nyepi kan Mama Ayah. Betul, hari ini Nyepi. Hari suci Nyepi tahun baru Saka 1948. Itu Nas catat. Nah, jadi mungkin salah satunya adalah ketika kita itu mungkin nggak merasakan kehadiran Allah dengan menghargai saat orang bisa merasakan penciptanya dengan caranya. Oh, sangat dong. Paham kan kalimatnya? Iya, Nah, sangat. jadi nggak usah ganggu-ganggu orang. Oh iya dong. Ketika kita merasa bertemu dengan Sang Pencipta, di saat orang lain bertemu dengan Sang Penciptanya dan kita juga bisa nyaman dengan itu dan tidak gelisah, maka sebetulnya kita sudah bertemu. Betul. Seseorang bertemu dengan penciptanya sendiri yang lebih dekat dari urat leher ketika dia sudah bisa mencapai titik nol dirinya dalam keheningan, tapi tidak sendiri. Kita ada proses yang sama. Kalau tafakur, katakanlah di Islam, Hindu ya dengan nyepinya. Meditasi dengan Indianya Hindu. Yoga mungkin dengan gerak tubuhnya, pikirannya bisa berhenti. Setiap orang memiliki cara yang berbeda. Oleh karena itu, Islam mengenal istilah apa? Ma'ruf nahi munkar, Mas. Iya. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan cuma amar ma'ruf. Tugas kita untuk mencapai Tuhan, nahi munkarnya yang dijalanin. Iya. Bukan cuma sekedar slogan, amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Jadi, karena Nas tadi sempat sebutkan urusan Musa, kita buka nih surat 6 ayat 154 Al-An'am. Disebutkan nih urusannya Taurat di sini. Karena Musa adalah proyek percontohan ketika manusia yang menjadi walinya Allah yang namanya Nabi itu bertemu dengan Musa, satu-satunya Nabi. Artinya kita manusia keturunannya juga akan melakukan hal yang sama. Silakan, Nas. Al-An'am ya, binatang ternak 154. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kami telah memberikan Alkitab, Taurat kepada Musa, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Tuh, Musa aja menemui, masa kita nggak dikasih kesempatan? Sama dong. Oleh karena itu kan nabi-nabinya Allah 25 itu tertulis dengan jelas di Al-Quran di surat 12 ayat 111. Bahwa dari mereka itu ada pelajaran-pelajaran penting bagi kamu. Itulah hadis yang paling sahih. Proyek percontohan langsung. Coba, kalau saya misalnya mencari Tuhan, panjang ini, 35-61, masih saya bukti-buktiin semua. Supaya saya puas dalam hidup. Bukan berdasarkan bayangan dalam hidup. Kita harus menjadi Musa-Musa selanjutnya. Mencari Tuhan dengan kegigihan. Berbuat kebaikan itu pintu pertama. Tapi jangan pamrih berbuat baik. Jangan hitung-hitungan. Kedua, menjelaskan sesuatu itu jangan setengah-setengah ilmunya. Jangan menyembunyikan sebagian. Yang sebagian dijual dengan harga yang murah. Yang ketiga, untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat, kita harus meyakinkan dulu keimanan kita. Iya, betul. Jadi, dikuatkan kembali, Nas. Surat 18 ayat 110. Mama Ayah, ulang Mama Ayah. 18-110. Al-Kafi. Iya, betul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Udah berkali-kali ya. Kalau sekarang hari ke-28, artinya 28 hari kita mengingatkan jangan pernah berselingkuh. 29, Mama. 29. Jangan pernah berselingkuh hatinya. Meragukan keberadaan Allah yang ada di dalam dirinya sendiri. Meragukan ketika mendapatkan cobaan. Nah, itu memang latihan kita. Latihan mental. Nggak gampang tahu. Teorinya memang mudah untuk bicara, tapi ngejalaninnya juga ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang mental. Ini menarik ya Mama Ayah. Boleh ya aku mau nanya ya. Apa ia mesti ngelewatin fase zona penderitaan dulu? Mungkin nggak sih orang tuh untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya, itu mesti jatuh cinta sama hidupnya lebih dahulu. Misalnya begini nih, bangun pagi, tahajud, misalnya witir, doa, baca Quran, duha, zikir petang, jalan-jalan, makan yang enak, sehat, olahraga, pakai pakaian yang bikin kita pede, baca buku, berteman dengan orang yang baik dan soleha, dengerin ceramah yang orang-orang yang tidak menjual ayat karena mereka adalah ahli kitab yang tidak menjual ayat dengan harga murah gitu ya, atau berbuat bermakna aja dalam hidup kita. Karena mungkin nggak sih kita tuh dengan merasakan betapa bahagianya diri kita itu bisa ujungnya tuh bersyukur jadi ketemu. Apa iya mesti menderita dulu? Sepanjang yang ku pelajari, apa yang Nas ceritakan terakhir itu tidak ada. Nggak tahu ya. Silahkan mencari yang lain. Tapi sepanjang yang ku cari puluhan tahun, nggak ada tuh cerita dengan kenikmatan hidup yang tenang, hidup yang mulus di jalan tol, nggak ada. Bahkan Allah sudah menjelaskan, sekali lagi Nas silahkan baca dari pertanyaan Nas sendiri. Surat 2 ayat 155 sampai 157. Dia harus melewati fase itu yang barusan.
surat 2 ayat 155-157. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pernah ngerasain gitu nggak salah satunya? Sering. Nas dapetinnya bisa di awal kehidupanmu, atau bisa ada orang lain di pertengahan kehidupannya dia baru muncul nih. Ada di ujung kehidupannya dia baru menampakkan seperti di surat 2 155-157. Orang yang hidup mulus dari lahir sampai mati sepertinya nggak ada. Jadi apa yang Nas ceritakan itu cerita Fata Morgana. Ada yang dimulai dari awal kehidupannya, dibanting semuanya, mentalnya kebanting. Tapi di situ uji cobanya. Bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya pun masih terbanting-banting. Tetapi tentu ada di dalam proses kehidupannya fase yang membahagiakan, yang melegakan, pasti dikasih yang kayak gitu-gitu. Tapi yang lucunya ada yang di pertengahan perjalanannya baru nih kebanting-banting. Baru patah hati, baru pahit hidupnya. Sebelumnya enggak tahu-tahu, nah gitu. Tahu-tahu. Atau bisa jadi, wah kayaknya semua well prepared nih. Semua rapih, sesuai dengan perjalanan hidupnya. Dan selesai. Jadi kayaknya tidak ada satu manusia yang lolos dari urusan surat 2 ayat 155-157. Mau ketemu sama Tuhan, itu pintunya. Kenapa di situ pintu? Karena di situ pesannya banyak. Harus sabar. Sabar itu nggak enak. Sabar itu proses. Setiap orang pasti pakai kendaraan proses sabar itu. Nggak ada yang bisa lewat. Sabar itu adalah proses menunggu bertahap perlahan. Tapi pelan-pelan tuh cahayanya. Cahaya itu kan kalau Allah masuk bermain sama kita energinya menjadi satu, itu kan nggak bisa sadek-sanyak. Langsung gitu. Sholat tengah malam, tahu-tahu dapat wahyu, tahu-tahu berubah besok. Enggak begitu, panjang. Betul. Jadi sabar itu adalah bergerak ya, bukan pasif. Sabar itu bergerak, tetap dia melakukan sesuatu pembuktian. Dia harus mendapatkan sebuah jawaban terus gitu. Itulah uji mental kita. Kayak mapram, posma, apa tuh anak-anak kalau mau kampus. Karena mental itu. Karena ada orang yang berpikir sabar itu adalah diam menunggu, bukan aktif bergerak. Kalau ini kan Mama Ayah berbicara adalah aktif bergerak. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dan menjemput itu kan aktif bergerak. Melakukan kebaikan saja nanti ketemu. Berjihadlah, melakukan kebaikan lah dengan ketulusan hati. Terus kalau misalnya kita mendapatkan musibah, dicoba dari rasa lapar, uang, kehilangan, kan kalau misalnya para nabi Allah gitu ya, itu juga nggak kaleng-kaleng ya cobaannya. Yalah, manusia pilihan. Pasti cobaannya yang datang juga bukan, istilahnya bukan cobaan untuk anak PAUD gitu ya. Nah, sehingga jadi otomatis juga dia mempunyai daya tahan yang sungguh luar biasa. Nah, pertanyaanku di sini adalah, kalau misalnya kita melakukan ini berulang kali,
Maka apakah mungkin ada titik gini nih, kalau orang terus-terusan gitu ya, terus-terusan dikasih, itu dia bisa patah. Nah, di titik mana maka nggak jelasinnya bingung nih. Di Tahu, titik paham. mana? Bisa nangkep, bisa Iya, nangkep. iya, Sampai di titik mana dia akhirnya stop kita bisa gitu kan. tahu bahwa ini sudah menjadi final. Iya, betul. Betul. Yang ku alami berdasarkan pengalamanku, bersabar itu adalah kata kerja, bukan kata sifat yang pasif. Kenapa kata kerja? Karena mentalnya lagi diuji. Ketika mental lagi diuji, sabar yang kita lakukan dengan kata kerja tadi, berbuat baik itu adalah melegakan. Berbuat baik kita kepada orang lain itu vitamin asupan yang kita terima. Kita keluar, tapi asupannya itu melegakan. Tiap hari. Makanya orang harus pandai berbuat baik dalam bentuk apa saja sesuai kemampuan. Tapi itu bisa melegakan dirinya sendiri. Sampai di satu titik, dia bisa menerima kondisi itu, dia bisa menaikkan posisi hatinya menjadi seorang penonton dalam persoalan hidupnya sendiri tanpa terusik hatinya terkena rasa-rasa yang itu tadi lagi. Wah, itu sulit tuh. Enggak sulit. Tinggal soal waktu. Kita balik lagi kalau mau pakai bahasa itu. Kita tinggal tunggu waktu. Ya betul. Tapi tunggu waktu yang diam sama tunggu waktu yang kita berbuat baik, melakukan aja. Berbuat baik saya cenderungnya memudahkan orang yang datang. Jadi ada orang yang datang tanpa diminta melakukan sesuatu. Cepat. Oke, terus. Wah, itu obat itu. Iya. Titiknya itu, Nas. Ketika hatinya ditinggikan, diluaskan, cara kita memandang persoalan diri kita itu seperti kita penonton yang udah nggak masuk dalam persoalan itu lagi. Itu bisa dilakukan. Bisa dong. Di situ Tuhan bekerja. Bagaimana kalau dia tidak masuk melalui persoalan hidup kita? Tuhan itu kayak di luar. Ini kan kita lagi masuk ke dalam diri kita sendiri, merasakan energi esensinya itu bekerja atau tidak. Oleh karena itu berjihadlah kamu dengan jihad yang baik sesuai dengan cita rasa Allah. Cita rasanya. Karena Allah menyukai orang yang takwa dan berbuat baik. Takwa itu kan berbuat baiknya terus. Istiqomah kalau pakai bahasa Nas. Iya. Konsisten. Terus, tapi cita rasanya Allah bukan cita rasanya Soraya atau cita rasanya Syahnas. Karena cinta sejatinya Allah ketika dia mau bersahabat dengan jiwa kita. Itu kita harus berjalan, spiritnya kita ini, spiritualnya kita, spiritnya ini harus meneladani sifat-sifat daripada 25 nabi yang ada itu yang di surat 12 ayat 111. Karena kenapa meneladani mereka? Karena kita adalah, perhatikan saja, perjalanan hidup Nas seperti nabi siapa? Kalau saya, perjalanan hidup saya itu seperti Musa. Berkali-kali open book gitu ya. Musa. Kuat mencari Tuhan, membuktikan Tuhan terus saya. Kuat. Tapi ada orang yang start hidupnya, kok kayak Nabi Ayub ya? Ada cerita ketika tsunami, kalau tidak salah tsunami yang keberapa, ada seorang bapak yang punya 4 anak dengan 1 istri, kemudian semuanya lenyap dan jenazahnya ketemu semua dikumpulkan. Bayangin coba. Kalau kita di posisi seperti bapak itu mau gila kayak apa coba? Diambil sekaligus. Bagaimana kondisinya sekarang nggak ada informasi. Tapi membayangkan saja saya udah ngilu. Jadi artinya jihad itu
diperoleh dari hasil pikiran yang sudah fokus dengan janjinya Allah. Bukan produk hawa nafsu kita lagi yang menguasai pikiran. Kalau produk hawa nafsu maunya instan. Bikin mie aja maunya instan. Kalau bikin mie sendiri aja males banget. Betul. Jadi 10 malam pertama di hari ke-10 Ramadan yang kita bahas, kita harus tobat, sabar, syukur, zuhud, ridho, ikhlas, taslim, tawakal, fana. Fana itu yang tadi yang di awal aku bacakan tulisannya. Mana? Kita harus masuk ke situs fana seperti Nabi Musa. Hai Musa, lepaskan kedua terompahmu. Artinya apa yang mesti dilepaskan? Hasrat duniawinya, egonya. Baru bisa nyampe, kalau nggak bisa. Jadi, menariknya begini, ada sebuah statement. Yang membuat manusia tersesat bukan ketiadaan iman, tetapi ketidakmauan memeriksa apa yang selama ini ia anggap benar. Ini sombong banget nih manusia yang kayak begini. Manusia yang tersesat bukan ketiadaan iman, bukan yang nggak punya iman, tetapi ketidakmauan memeriksa kembali apa yang selama ini ia anggap benar. Padahal dia belum membuktikan apa-apa, hanya berdasarkan agama daripada orang tuanya, atau agama yang dia ikut suaminya, atau agama yang dia pilih sendiri. Sebelum kita memilih sesuatu yang memberikan pedoman lalu lintas, kita harus buktikan dulu sejauh apa kita bisa bermain dengan apa yang tertulis. Karena kita harus memilah-milah mana keyakinan yang sungguh diuji, mana yang cuma diwarisi lalu kita bela seumur hidup. Iya. Saya memilih jiwa Soraya ini untuk menguji keyakinan saya, menegakkan sesuatu yang sudah doyong, saya tegakkan kembali. Bukan berdasarkan katanya, kata ibu bapak saya, bukan. Itulah yang disebut keteguhan hati. Bahkan ada sebuah buku nih, buku Mahabbah Cinta, Rabiah Al-Adawiyah. Aku ingin membakar surga. Aku ingin membakar surga dan memadamkan api neraka agar keduanya tidak menjadi sebab aku menyembah Allah. Bayangin coba. Orang mau ketemu sama Allah, masih pamrih, masih hitung-hitungan, pahala, surga, pahala, surga. Gak ketemu. Iya. Di dalam buku ini bagus banget. Bakar itu surga. Padamkan api neraka. Kamu mau ketemu sama Tuhan, ya ketemu sama Tuhan. Gak usah pakai pahala sama surga. Surga Gak orang usah di dunia. hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Masih pakai iming-iming dia. Karena jatuhnya jadi dagang nanti. Dagang, betul. Dan kalau pada akhirnya, kalau mental pedagang itu ya, kalau menyembah, karena kalau kita nggak dapat apa yang kita pinta, akhirnya berhenti melakukan kebaikan. Sehingga balik lagi ke ayat yang awal tadi, ingin bertemu, berjihad aja dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi kita ternodai gitu ketulusannya. Contohnya kayak misalnya sholat duha supaya kaya. Kok nggak kaya ya? Kok kayaknya susah banget ya hidupnya. Nanti bisa berhenti gitu loh. Iya. Jadi sudah, itu tipis itu kalau tidak disadari. Kebiasaan-kebiasaan kita minta aja.
Lu cuma minta doang sama gua, katanya Allah gitu kali kalau dia bahasa Betawi. Lu minta doang, lu ngerjain juga enggak. Surat 2 ayat 186. Lakukan perintahku. Apa perintahnya? Amal ma'ruf nahi munkar, tapi digaris bawahi di saya. Nahi munkar yang dilakukan. Mencegah kemungkaran atau tidak? Jangan bikin kerusakan sama orang lain. Jangan melakukan tindakan yang bukan wewenang kita, nggak usah masuk ke dalam wilayah pribadi, keyakinan orang, sok tahu. Setiap orang menjaga dari hasutan orang lain. Hatinya tuh jangan keikut-ikut. Jadi suka bakar kehidupannya sendiri. Dan yang terpenting apa? Jangan makan haknya Allah. Jangan pernah ambil haknya Allah. Kita berbeda, hak. Jangan suka sok tahu jadi manusia. Mentang-mentang kita dikasih kondisi hierarki yang tinggi. Sombong manusia tuh. Banget. Seakan-akan dia Tuhan, mewakili Tuhan. Sifat jahatnya itu dominan. Jadi nggak heran di Quran sudah dikasih tahu hanya sedikit dari kita yang bisa masuk ke dalam cahaya itu. Rebut harusnya. Rebut. Hanya sedikit, itu berkali-kali. Bahkan Nabi Muhammad pun dikasih tahu, jangan bersedih hati, hanya sedikit dari pengikutmu. Surat 5 ayat 13. Mau ngomong apa? Tuhan ini kan maha Tuhan alam semesta, Tuhan energi, Tuhan yang menciptakan semua, Tuhan lah. Istilah yang memang keluar dari manusia itu sendiri kan, istilah Tuhan. Tapi apapun sebutan Tuhan, saya meyakini ada zat yang mengatur ini semua. Apapun itu namanya. Betul. Bukan untuk dibuktikan merekanya, tetapi kita harus mengalaminya. Ingat loh itu kalimat. Gak untuk membuktikan Tuhan itu kita akan ketemu. Bukan itu maksudnya. Jangan salah. Karena saya mau mengalami. Tapi apa yang dialami oleh jiwa saya. Nah itu tepatnya begitu. Caranya gimana untuk tahu Tuhan mau masuk atau tidak ke pintu jiwa saya? Pikirannya ada perubahan gak? Mindsetnya. Kalau mindsetnya masih sama aja, mendengarkan kebesarannya Allah, sifat-sifatnya, egonya kita sebagai manusia, kalau dalam mindsetnya itu tidak ada perubahan, artinya tidak terjadi apa-apa. Mama Ayah, Perasaan, maaf aku potong. Mama Ayah masih ingat nggak mau ngomong apa? Soalnya aku tadi motong. ya, Oke. Apakah perlu kita jadi penyendiri supaya bisa merasakan energi itu? Karena kalau terlalu riuh juga terlalu banyak suara. Paham kan maksudnya? Makanya si pencari biasanya si penyendiri. Iya. Karena kalau berkomuni terkadang terlalu riuh suara. Sehingga bingung memilah dan memilihnya. Seperti orang bijak mengatakan kalau kita sedang dalam persoalan besar, kita harus back off, mundur. Kayak ngaca, jangan kedeketan, gak kelihatan. Nggak kelihatan. Wow. Mau nih diambilin kaca lagi nih. Gua ambilin kaca nih. Tuh, nggak kelihatan gitu. Jauh, jadi cakepnya kelihatan gitu kan tuh. Harus ambil jarak. Back off. Mundur. Aku kan zaman digedein pakai Sri Mulat ya. Bu Nunung, Pak Gepeng. Oh iya benar. Kan mereka kalau bercanda begitu. Lucu tuh Mbak Nunung. Mama Ayah tuh kayak inget Sri Mulat. Harus jaga jarak supaya apa? Bisa netral. Makanya kalau dokter profesinya, maksudnya orang tuanya dokter,
Kalau anaknya lagi mau operasi, dokternya, bapaknya nggak boleh operasi langsung karena terkoneksi. Ada emosi yang bermain, nggak boleh, nggak profesional. Demikian kalau manusia juga ketemu dengan persoalan hidup, dia harus mundur dulu supaya emosinya nggak dominan, supaya otaknya nggak tumpul. Ini menarik ya kalimatnya ya. Ini menarik kalimatnya. Ini makin jauh nggak aku narik Mama Aya dari kalimat yang aku mau diomongin tapi aku potong tadi? Nggak, Jauh nggak? masih ingat. Jadi benar ya bahwa kata memaafkan itu menjadi suatu hal yang penting ketika kita menghadapi masalah dan agar berjarak dengan masalah itu. Karena dengan memaafkan kita tidak perlu menyiksa diri kita atas kesalahan orang lain. Iya dong Mama Aya. Iya dong. Sekarang kalau kita tidak mau memaafkan, kalau kita nggak mau memaafkan, maka kita menyiksa diri kita untuk kesalahan orang lain kan. Iya, jadi kitanya yang tersiksa. Kitanya yang tersiksa. Betul. Maka untuk berjarak seperti itu, kita wajib memaafkan. Karena memaafkan adalah tindakan yang paling egois di dunia ini, yang sebetulnya memaafkan adalah keuntungan buat diri sendiri, bukan keuntungan buat dia. Setuju ya? Melepaskan beban yang ada di dalam hati kita, itu memaafkan. Ya. Memaafkan itu melepaskan beban emosi yang mengikat hati kita. Dia yang brengsek, kita yang rungsing. Itu logikanya tuh harus main. Lu yang brengsek, tapi gue yang kepikiran terus. Gue yang gak bisa tidur, gue yang gak bisa makan enak. Lu santai-santai, tapi lu yang bikin masalah. Artinya apa? Kita yang terbebani dengan perilaku orang lain. Lepaskan itu beban dengan memaafkan. Buat ngetesnya bagaimana? Setelah memaafkan itu bekerja atau tidak 100%. Ketika sudah jaga jarak, udah paham, hatinya udah, mau. Nggak dengar. Pakai Coca-Cola, pakai es batu, enak. Aduh, pakai susu kental manis, enak. Aduh. Si Aep lagi sibuk bukain ini, tahu nggak? Bukain bunga. Tunggu ya. Mau videoin dulu. Mama Aya, jangan pergi dulu, jangan pergi. Aku dapat bunga bagus banget dari Pak Tommy. Oh, Tommy siapa? Orang yang jago banget, choir dari Bandung, asosiasi choir. Oh, ada ini. Ada gantulan-gantulannya Gongsi Facai. Duit bukan, itu bukan gantungan Gongsi Facai, itu kartu masjid. Oh, ya kan dari jauh kesannya kayak Gongsi Facai. Mama Aya lanjut, Mama Aya. Iya. Jadi, kalau tadi perubahan kecil yang pikiran, mau masuk ke perasaan. Ini perasaan yang tadi nih, yang Nas pas banget. Nas nanya soal memaafkan, mau masuk ke topik yang kedua, perasaan. Wow, kenapa kita bisa sehati begini, Beb? Karena tiap hari ngobrol. Karena udah didera dengan cobaan hidup. Karena kita tiap hari ngobrol. Bayangkan kalau jiwa kita ngobrol tiap hari, bisa nggak connect, Nas? Iyalah. Makanya kenapa kita sholat, kita zikir, kita membaca kitab suci. Apapun. Supaya silatun. Supaya nyetrum. Setrum itu nggak hilang. Karena hubungan relasi dengan Tuhan itu harus ada perubahan. Walaupun kecil harus ada perubahan. Perubahan mindset, perubahan perasaan. Yang tadinya gampang, berat, pelan-pelan, mulai naik, mulai belajar. Nggak tahan meditasi, nggak tahan sholat, nggak tahan ke gereja, nggak tahan ke rumah ibadah. Apapun, bahkan bisa Tuhan mengirimkan malaikatnya melalui versi manusia. Masih ingat kan surat 2275? Manusia sama Tuhan itu sering bermain. Casing kulitnya aja manusia, dalamnya malaikat. Tahu-tahu ngobrol sama orang, tahu-tahu dia ngelus punggungmu, tahu-tahu dia cerita sesuatu, tapi kenapa jadi menyelesaikan persoalan hidup gua gitu. Jadi
Tuhan akan melihat hubungan kita kalau hablum minanasnya memang beres. Itu nggak ada pilihan. Surat Ya. 4 ayat 36 itu pintu-pintu menuju rasa atau menjalin relasi hubungan persahabatan dengan Allah. Iya. Berbuat baik, adil, tolong menolong dalam kebaikan. Karena tolong menolong dalam kebaikan bukan hanya Islam, teman-teman. Tuhan dekat dengan orang berbuat baik, adil, dan menolong sesama. Ada tuh di surat An-Nahl ayat 128. Tapi di Kristiani, di Injil, ajaran mengasihi sesama manusia, bagaimana mengasihi Tuhan, diajarkan di surat Markus. Buddhisme, welas asih kepada semua makhluk adalah jalan menuju pencerahan jiwa. Semua makhluk bahagia, ada kan gitu istilahnya. Jadi persahabatan dengan ciptaannya dia itu bukan sekedar gaya sosial biasa, tapi merasakan hadir atau tidak. Untuk merasakan hadir atau tidak, kita harus masuk lagi, ingat-ingat ya, diingetin. Dari syariat yang hanya berdiri di syariat, masih belum. Tarekat, masih belum. Dia harus mencapai hakikat. Karena Allah sudah memperingatkan manusia yang tidak mengetahui hakikat hidupnya akan menjadi sebuah kemurkaan. Hakikat itu mengerti esensi. Yang keempat apa? Menjadi manusia makrifat. Makrifat itu artinya apa? Jiwa kamu tahu, jiwa kamu paham, jiwa kamu mengerti. Apa yang kamu tahu, paham, mengerti? Paham mengenai siapa aku yang hidup di dekat urat lehermu. Nomor 1, kita harus buka pintu kesadaran terkait menyadari kebesarannya Allah. Menyadari kebesaran Allah adalah ketika kita melihat dalam semua aspek kehidupan kita, baik maupun buruk, kondisi apapun, pertikaian apapun, peperangan apapun, kita lihat itu permainan kebesaran dia. Kenapa Tuhan yang Maha Kasih nggak bisa stop nih perang urusan Iran, Irak, Amerika? Itu kebesarannya dia untuk mempertontonkan. Apa yang mau ditonton ya nggak tahu. Tapi kita belajar untuk membaca pola. Woi, itu keren tuh. Tenang-tenang, sendiri, sholat malam, belajar pola. Pola Allah bekerja dari mulai kita kecil sampai hari ini, polanya seperti apa sih dia? Pelajari itu. Itu ada di otak kanan. Itu saya pelajari itu. Pola, oh dia polanya mainnya begini nih. Ketika pola itu, ini bisa menjawab pertanyaan Nasadi. Pola itu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini begini, ini apa gini, posisi begini, ini kenapa gini, kok gini kondisinya, kok gini gitu. Kenapa, pola itu saya pelajari. Oh begini ujungnya, oh arahnya mau ke sini. Ketika itu udah dapet, cahayanya kencang. Dapetin pola. Untuk menyadari kebesarannya Allah. Jadi setiap orang memiliki pola yang berbeda untuk bertemu Sangat. dengan Tuhannya sebelum meninggal. Ini pola saya, Soraya. Pola Nas walaupun adik kandung, beda. Beda. Anakku beda. Karena cara Allah mendidik setiap manusia itu berbeda. Beda. Setiap orang nggak ada yang sama, nggak ada satupun yang sama. Belajar betul. polanya. Jadi nggak usah ngiri lah. Nggak usah ngiri, ngapain ngiri? Orang pola kita beda kok. Iya. Walaupun ujungnya ketemu sama Tuhan, tapi pola bermainnya, kan ini persahabatan kita dengan Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Lah, aku punya jantung sendiri, kamu punya jantung sendiri. Ya pelajari degup jantungnya. Dia kan bermain dengan degup jantung. Yang kedua. Betul. Mama Ayah, kita udah 57, jadi Mama Ayah yang menyelesaikan ya. Oke. Ada 5 tahap, yang tadi yang pertama. Yang kedua, bertemu setelah sudah menyadari kebesaran, bertemu dengan kata-katanya Allah yang ada di kitab-kitabnya. Jangan cuma Quran. Kita ini kitab adik bungsu. Pelajarin tuh kitab kakak-kakaknya Quran. Bongkar tuh semua. Cari benang merah kesamaannya apa. Jangan lihat perbedaan, ya pasti beda. Saya sama Syahna saja beda.
Tapi benang merah kami berdua pasti ada. Perbedaan saya sama Syahnas nggak usah jadi persoalan. Itu tuh yang kadang-kadang jebakan manusia itu maunya disama-samain, apanya disamain, ini disamain, itunya disamain. Salah besar. Ketiga, di dalam diri kita, ketika kita sudah menemukan kata-katanya Allah di kitab-kitabnya, di dalam diri kita sudah ada sifat-sifat Allah. Dia akan menunjukkan di hati kita, surat 64 ayat 11. Kemudian ketika di dalam diri kita sudah ada sifat-sifat Allah, hati berbicara. Karena surat 75 ayat 16 sampai 19 ketika kita sudah membaca kitab-kitabnya yang berdasarkan teori, hati kita kan penuh nih dengan informasi. Otak kita juga penuh. Hatinya mulai bicara nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kitabnya Al-Quran. Karena saya Quran pegangannya. Kalau hatinya belum bicara soal Quran, artinya masih belum masuk. Karena kalau hatinya bicara Quran, mulutnya juga keluarnya Quran. Ingat, teko isinya kopi, keluarnya kopi. Enggak kopi, keluarnya stroberi. Salah. Hati berbicara sesuai dengan Qurannya, dia melaksanakan perintahnya. Apa? Nahi munkar yang paling sulit dalam hidup. Memecah belah, tidak boleh bikin kerusakan, keributan, tidak boleh. Dan yang terakhir, ketika 4 tahapan itu sudah kita jalanin, bersama dengan waktu yang cukup panjang, kita dipertemukan dengan cahayanya Allah. Bentuknya wujud. Hati-hati loh. Wujud. Kita bertemu dengan Allah dalam bentuk wujud. Wujudnya seperti apa? Itu urusan rahasia saya. Karena itu persahabatan saya nggak boleh saya bocorkan. Silahkan. Wujudnya Allah hadirkan sebelum kita mati. Supaya apa? Mulutnya benar. Tangannya benar. Kakinya benar. Karena itu saksi saya. Sampai kulit saya juga menjadi saksi yang terbaik. Jadi bertemu dengan Allah sebelum kita mati. Pasti bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Kalau urusan Allah kita ketemu pas mati, nggak usah dibahas. Urusan kita menjadi manusia udah kelar. Sebelum sakratul maut, lakukan ini. 5 tahapnya. Jadi, kita masuk ke dalam sebuah proses panjang terkait dengan ketemu Tuhan sebelum mati. Dengan petunjuk datang dari dalam hati. Menempatkan sesuatu yang tidak mementingkan target duniawi. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai manusia khalifah. Dan menjaga bumi dari kebodohan dan kerusakan. Jadi kita ketemu besok di bulan, sudah Syawal dong ya. Kita bisa lebaran dan masih ada satu topik lagi yang mungkin kita bisa bahas. Semoga kita semua berada di jalan Allah dengan rasa kasih sayang sepanjang hayat kita. Sampai jumpa besok. I love you Mama Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.